Wah, tindakan apa ya? Ya kan? Nggak tahu nih dari kalau masalah tindakan secara hukum yang paham kan Kanjeng Heri Darman. Oke, kalau saya nggak bisa bikin apa-apa karena saya juga tidak memerlukan apa-apa. Yang memerlukan tuh anak-anak. Anak-anak sudah dicuci otaknya sehingga si anak-anak itu benci terhadap ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Itu semua sampah. Perseteruan antara Atta Larik dengan mantan istrinya Tsania Marwah kembali memanas. Seperti diketahui, hubungan keduanya tidak baik-baik saja pasca bercerai 7 tahun yang lalu. Dan sampai kini percikan api permusuhan di antara keduanya masih menyala. Bahkan baru-baru ini Atta Larik menjadi sorotan usai keluhannya mengenai kedua anaknya yang tidak diizinkan oleh Tsania membuat paspor ramai menjadi pemberitaan. Ramainya pemberitaan tersebut membuat Tsania akhirnya buka suara. Dalam unggahan story di media sosial pribadinya, Tsania mengungkap luka lamanya sebagai seorang ibu yang berpisah dengan anak-anaknya. Hampir 7 tahun hak saya tidak diberikan. Sekarang koar-koar seperti saya yang jahat nggak mau kasih paspor anak untuk umroh. Tidak hanya itu, Tsania juga mempermasalahkan jika dirinya tidak diberikan akses untuk bertemu secara leluasa dengan kedua anaknya. Lantas, seperti apa Atta Larik menanggapi murka dari Tsania yang merasa disudutkan atas pernyataannya terkait izin pembuatan paspor untuk kedua anaknya tersebut? Dan seperti apa pula pihak Tsania mempertanyakan keputusan hukum pengadilan terkait hak asuh anaknya? Wah, tindakan apa ya? Ya kan? Nggak tahu nih dari kalau masalah tindakan secara hukum yang paham kan Kanjeng Heri Darman. Oke, kalau saya nggak bisa bikin apa-apa karena saya juga tidak memerlukan apa-apa. Yang memerlukan tuh anak-anak. Soal paspor ini memang sudah tegas tuh, kita bilang harus ditegakkan dulu namanya hak asuh dulu. Ini kasihan kalau seandainya anaknya ingin menunaikan ibadah umroh, terus ada hambatan dari orang tua. Ini sangat kita sayangkan selaku baik itu ibu, baik itu bapak. Iya kan begitu. Di mana naluri seorang ibu, di mana naluri seorang bapak, anak berkeinginan ke tanah suci, terus terhambat ya oleh paspor kan. Apalagi insya Allah kan si anak ini di bulan November itu ingin menunaikan ibadah umroh sama bapaknya kedua anak ini. Nah, ini menjadi suatu saya selalu bermohon kepada ibunya untuk segeralah membuka hatinya, ya kan, membuka hatinya untuk bisa mentandatangani izin ke kedua izin dari ibunya. Itu aja yang kami inginkan. Amin, mudah-mudahan doanya kekabul ya. Amin. Ya, ini kan siapa sih yang tidak punya keinginan? Itu aja. Iya kan? Siapa yang tidak punya keinginan orang tua terbuka hati anaknya? Ini bukan ada bujuk rayu oleh bapaknya, enggak. Yang saya tahu ini tidak ada bujuk rayu oleh bapaknya. Dia udah nggak punya hak asuh, dia coba mendikte, dia menjelek-jelekkan klien saya sehingga anak-anak tuh takut dengan klien saya. Saya pikir ini udah keterlaluan ini yang kali ini gitu loh. Mungkin karena dia ingin memaksakan ya anak itu mesti berangkat dengan endorsannya dia, sehingga hal ini terjadi begitu. Saya sendiri melihat anak Mas Atta Larik sama ibunya, ya rasanya kita selaku orang tua gimana sih? Itu aja. Kita gunakan perasaan, gunakan hati. Kan wanita itu, ibu itu kan biasanya menggunakan perasaan dan hati kan. Beda dengan laki-laki. Nah, ini kan lebih menyentuh hati seorang ibu kan, melihat anaknya ingin berangkat umroh, menunaikan ibadah umroh, ya kan, ke tanah suci. Ini sangat luar biasa loh. Padahal yang punya hak itu adalah Tsania Marwah, ibunya. Nah, di lain pihak, paspor ini diantisipasi sama klien saya supaya ya takutnya ini anak dibawa ke luar negeri nggak balik lagi. Iya kan? Nah, itu yang sebetulnya memang jadi pertimbangan utama, karena untuk bertemu aja, walaupun klien saya sudah pernah sudah berhak dari 7 tahun yang lalu, dari 2016 untuk mengasuh anak-anak ini dari putusan Mahkamah Agung.
Sampai detik ini aja untuk ketemu aja itu masih diatur, harus di sekolahan. Iya, saya tahu keputusannya. Memang hak asuhnya ya kan sesuai putusan itu kan ke ibunya. Tapi secara fisik itu kan ke orang tuanya. Ya tidak bisa juga harus dipaksa oleh anaknya kan ke ibunya, kembali kepada anaknya. Tapi yang jelas kalau anaknya sudah dewasa kan sudah punya pemikiran dewasa, nanti dia bisa memilih kemana, ke ibu, ke bapak. Ada waktunya itu. Bahwa yang berhak itu yang di bawah umur adalah ibunya. Yang paling penting, di mana anak itu nyaman. Itu aja yang kita pikirkan kan. Jadi hak asuh secara hukum ya, tapi secara fisik sama bapaknya. Ya sudah, mungkin anak nyamannya sama bapaknya, mungkin bapaknya juga tidak mempengaruhi anaknya harus ke saya. Saya rasa nggak mungkin masa talarik demikian, ya kan. Tentu anak hampir 12 tahun ya, Rik, ya. Udah 10 tahun. Nah, 10 tahun kan nanti 12 tahun kan udah cerdas, dia udah bisa berpikir secara luas kemana dia harus berjalan. Kan dia tetap, anaknya kan ketemu ibunya kan nggak ada bedanya di sekolah, tetap memberi kasih sayang kan, tetap sehel, tetap ketemu. Tetap saya yakin walaupun kita nggak nampak secara fisik ketemu di sekolah, tapi cepika-cepiki ya pasti ada dong, ya kan, pasti ada dong ketemu di sekolah. Rindu kangen itu kan bukan semestinya 24 jam, kadang-kadang ketemu anak 10 menit, 15 menit rindu kangen udah selesai kan. Nah, tapi ketika ada permasalahan yang modelnya kayak Sania Marwah begini, mereka diam, nggak bisa ngomong apa-apa, pura-pura nggak tahu. Padahal klien saya public figure. Nah, dengan 7 tahun yang sudah berlalu, dilupakan aja tuh. Mungkin pejabatnya ganti, apa segala macam. Mereka tidak berbuat apa-apa. Makanya saya memohon kepada Menko Polhukam dan Pak Presiden Joko Widodo, Pak, berdua, tolong ini ada kekosongan hukum. Soal pelaksanaan penegakan hukum hak asuh ini benar-benar gawat ini, Pak. Gawat. Karena kenapa? Klien saya public figure aja diselepehin begini, nggak ada gunanya itu putusan Mahkamah Agung. Harapan Atalarik yang ingin membahagiakan kedua anaknya menemaninya berlibur ke luar negeri hingga ibadah umroh bersama sepertinya bukan hal yang mudah bagi Atalarik untuk dilakukan. Munculnya permasalahan terkait izin dari mantan istrinya yang tak kunjung diberikan agar kedua anaknya mendapatkan paspor membuat dirinya sedih. Jika keinginannya untuk membahagiakan kedua anaknya berlibur ke luar negeri yang sudah lama mengidam-idamkan kapan ia bisa melakukan ibadah umroh bersama kedua anaknya, pada akhirnya harus kandas. Lantas, apa yang membuat pihak Sania tidak memberikan izin untuk anak-anaknya dibuatkan paspor ke luar negeri? Ya, saya rasa Atalarik pun nggak mau berangkat sih kalau sendiri. Ya kan, saya kan pernah naik umroh sama beliau berdua. Ya kan, nampak aja happy, ya kan, tapi tetap aja berpikiran ada anak di sana, anak tinggal di sini, nanti ninggalin sama mbahnya, sama orang, ya kan, adik-adiknya, mungkin pamannya Mas Atalarik sendiri. Pastilah kesedihan itu ada, sentuhan hati itu pasti ada lah selaku orang tua, kan gitu. Ya mana tahu kan Bu Marwah nanti melihat ini kan, ya mana tahu hatinya tergetak mendapatkan hidayah dari Allah, ya kan, kita nggak tahu kan, tahu-taunya besok dia kasih. Ya, ya kan? Mungkin minggu-minggu depan atau minggu-minggu ini bukan depan. Ya, mudah-mudahan ini besok, ya. Berkas-berkasnya yang diminta dari imigrasi akan dibantu difilekan, nanti tinggal ditandatangan atau gimana, ya itu anaknya juga yang akan menyerahkan. Ya. Saya tidak akan mengizinkan dengan apapun alasannya, karena dia menjabarkan bahwa dia yang berhak, dia memberikan lampiran bahwa dia yang berhak hak asuhnya, dan dia tidak akan memberikan izin kepada imigrasi atau kedutaan-kedutaan asing untuk memberikan izin ke anak-anaknya untuk pergi ke luar negeri, karena dia takut anak-anak itu dilarikan ke luar negeri. Yang paling penting izin orang tua dari ibu. Nah, surat pernyataan izin. Yang berat emang mungkin Itu tanda tangannya ibunya itu loh. Tapi sampai sekarang kan belum ada. Dicuekin juga. Ya, saya juga itu kan ada enggak, yang pertama dicoba WA, lagi toh kan WA terus ditelepon dijawab. Yang ketiga itu kan surat dari travel. Itu surat dari travel. Saya WA juga ke ibunya. Kemudian ibunya mungkin baca aja ya. Baca aja. Jadi mungkin masih berpikir lah. Saya rasa saya punya keyakinan
ibunya itu tidak mungkin tidak mengizinkan. Itu udah janji kok. Tapi hanya nunggu waktu. Ya, kan udah janji sama anak-anaknya. Ya, hanya nunggu waktu aja. Jamak diketahui permasalahan Sania dengan Atalarik yang tak kunjung menemui titik temu ialah terkait hak asuh anak. Meski pengadilan telah memutuskan Sania sebagai ibu yang berhak atas anak-anaknya, namun hingga saat ini kedua anaknya justru berada di pihak Atalarik. Permasalahan kian menjadi usai Sania mengaku jika dirinya selalu dibatasi komunikasinya dengan kedua anaknya. Lantas, seperti apa tanggapan Atalarik yang dituding Sania jika dirinya telah mempengaruhi kedua anaknya untuk membenci ibunya? Anak-anak sudah dicuci otaknya sehingga si anak-anak itu benci terhadap ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Itu semua sampah, saya nggak punya kemampuan itu, saya bukan yang belajar psikologi. Bagaimana saya, saya bingung dianggap. Makanya itu juga salah satu cacian, makian dan datang ke saya. Bagaimana saya bisa mencuci? Gini deh, kalau anaknya berkenan dan saya kasih izin, silakan interview anak saya. Mungkin mantan saya mau anaknya langsung mau jadi artis, ya. Sania Marwah begitu, anak-anak mau saya persilakan dikejar sama wartawan, itu mau kamu. Oke, Sania Marwah atau anak-anak dari artis-artis yang lain mau seperti itu. Kan dia psikolog anak. Dia paham anak itu bisa dicuci otaknya atau enggak. Kan saya ada alamat, nanti semua saya bagi psikolog anak saya. Ya, anak saya itu tercuci nggak otaknya sama saya. Jadi mantan saya itu hati-hati kalau ngomong. Mantan saya itu dapat privilege jadi sekolah, sampai ada kegiatan siswa di mana orang tua dilarang datang, dia masih boleh datang. Bisa datang diizinkan. Mungkin karena artis kali. Ya, masih. Itu bodohnya sekolah saya, waktu sekolah anak-anak saya. Masih diizinkan. Kalian udah terang-terangan, saya ada bukti, email bersama, ya, bahwa orang tua nggak boleh datang. Dan itu bodohnya dari sekolah anak-anak saya mengizinkan mantan saya masuk. Dan itu menjadi pembahasan saya, waktu pembelaan saya, waktu perebutan hak asuh anak di pengadilan. Apa pantas seorang ibu bersarjana psikolog anak masukin, saya punya file ya, saya ngomong gini, ya, di foto anak-anak saya membangun ujaran kebencian yang menghina bapaknya. Jadi saya kecewa banget. Jadi please tolong untuk para orang tua yang menguasai medsos, kasihanilah anak-anak kalian kalau kalian berumah tangga lagi perang. Korbannya tuh anak. Yang jelas dia mempertontonkan lewat preskonnya kan kehebatan dan keangkuhannya dia dan keegoisannya dia. Makanya untuk komunikasi secara normal sebagai manusia saya pikir itu nggak bakal ditempuh sama dia, karena anak-anak pun sudah diracunin bahwa sebetulnya ibunya yang paling jahat sedunia. Makanya saya pikir agak sulit kecuali negara ini bisa turun dan menengahi dan membereskan masalah ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.